Para bapak dan ibu dan saudara-saudari kami sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada yang bercerita ini katanya kan, sebenarnya Gabriel itu malaikat ketakutan atau sampai keringat dingin. Karena bagaimanakah perempuan kecil ini bisa menanggung seluruh rencana Allah? Kalau dijawabnya nanti tidak mampus laku. Apa yang aku bilang sama Tuhan. Jadi katanya sampai keliling-keliling dia di rumah si Maria itu di luar merokok untuk dia. Kalau salah nanti dia mampus lah. Tapi katanya diberanikannya. Jadi inilah yang dikatakan kepada Maria. Ditunggu-tunggunya lah. Masih ada pula diskusi yang dibuat oleh Maria ini kan. Bagaimana? Maria terkejut. Apa arti salap itu? Mampuslah. Aduh. Diterangkannya. Maria yang bodoh-bodoh mungkin kan tidak orang terdidik kan. Masih. Pada waktu itu orang bertunangan sebenarnya 17 tahun ya. 11 tahun mulai. Kalau bertunangan di tanah Israel dari kecil sudah dijodohkan. Jadi bingunglah katanya malaikat Gabriel itu sampai keringat dingin. Tapi sesudah dikatakan oleh Maria si kecil perempuan itu. Wah. Barulah di akhirnya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pergilah malaikat. Langsung melapor. Yesus beres. Bapak dan ibu dan sekalian, ini cerita untuk membuka mata kita sedikit. Sebenarnya banyak hal yang luar biasa yang terjadi pada rumah Maria di Nazaret ini ya. Kalau kita lihat dalam Injil, jarangnya atau hampir tak ada malaikat datang kepada perempuan. Belumnya laki-lakinya. Pada Nabi ini, kepada Musa seperti malaikat, tapi pada laki-laki. Ini kepada perempuan wakil Allah atau utusan Allah datang. Dan perempuan ini sebenarnya sama sekali tak mengerti apa ini. Kemudian ketika hal itu dikatakan yang dia tidak mengerti, bahwa bagaimana ini semua, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia dan semua akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada 3 sebenarnya yang melawan apa yang judul hari ini itu, Hari Raya Kabar Sukacita. Sebenarnya ada 3 yang paling stres di sini, enggak sukacita dia. Pertama memang Gabriel stres, enggak ada sukacita. Yang kedua Maria sangat stres. Bagaimana saya tak bersuami akan melahirkan seorang anak? Wah, siapa yang tak stres seperti itu? Bisa dihukum masyarakat, bisa dibunuh. Yang ketiga Joseph paling stres lagi. Bagaimana tunangan saya di luar, kami belum menikah, dia sudah hamil. Tapi justru hari ini dikatakan ini kabar sukacita. Kabar sukacita memang harus ada orang yang menanggung penderitaan, rupanya supaya bisa kita sampai kepada sukacita. Dan disinilah Maria, Joseph dan seluruh generasi pada waktu itu sebenarnya cukup menderita, tapi demi sukacita yang diberikan kepada manusia, rupanya mereka memilih jalan ini. Karena itu Maria sebagai contoh umat beriman yang paling beriman, Abraham kemudian Maria, karena stres yang paling tinggi diberikan kepadanya bahwa dia akan hamil, dia akan melahirkan siapa yang mau dilahirkannya,
dia tidak tahu, tapi kemudian ada satu keberanian iman yang luar biasa. Dia akhirnya tak tahu lagi mau menjawab apa, dia memasrahkan diri. Memang malaikat itu mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebenarnya bagi kita pun, para bapak dan ibu dan sekalian, Tuhan mengatakan tak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi mana percaya kita itu? Siapa bilang tak mustahil? Tak percaya kita. Sering kita lebih tadi mempercayai diri kita, orang lain, dan seterusnya. Kita tak pernah membuka iman kita, sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan sering sebenarnya sekian persen. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, memang akan terjadilah banyak hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan dan juga yang bisa mencelakakan kita. Para bapak dan ibu dan sekalian, pada hari sukacita, kabar yang membawa keselamatan kepada dunia ini, contoh iman Maria lah menjadi contoh hidup kita. Sebenarnya Tuhan tak pernah menjanjikan kecelakaan kepada kita. Memang kesulitan akan kita alami, salib akan kita pikul supaya kita bersuka cita. Maria memikul salib yang luar biasa, dan dia tubuh dan jiwanya sekarang berada di surga. Sekarang sebenarnya di sini dia, tengah-tengah kita. Sudah dipandang-pandangnya anak Magnificat di sana. Kurang bagus lagu kalian itu, nanti nyanyikan Ave Maria Covid katanya. Maria sudah mengatakannya. Marilah kita para bapak dan ibu dan saudara sekalian, seperti iman Maria, kita kembali. Beranikanlah, katakanlah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Atau seperti motto Radio Maria yang dalam bahasa Latin, fiat itu jadilah, voluntas kehendak itu, fiat voluntas tua, tua itu mu, atau jadilah kehendak Tuhan, fiat voluntas tua. Katakanlah itu dalam diri kita masing-masing, pasti kita akan dijaga dan disukacitakan oleh Tuhan. Amin.